Shalom, selamat petang Bapak Ibu, saudara-saudari keluarga besar GKI Marta Direja Purwokerto. Senang sekali petang ini kita kembali berjumpa di dalam kalam online GKI Marta Direja pada hari Jumat 21 Maret 2025. Dan pada malam hari ini kita akan bersama-sama merenungkan topik atau tema percaya atau pergi, didasari dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 60 sampai 66. Bersama saya Bambang Laksoyuwono, mari kita bersama-sama mengikuti kalam online GKI Marta Direja. Namun sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan berita firman Tuhan, saya ajak kita semua untuk bersama-sama berdoa memohon pertolongan Roh Kudus. Mari kita bersama berdoa. Puji syukur Tuhan kami naikkan kepadamu ketika pada saat ini kami bersama dengan saudara seiman duduk bersama bersekutu untuk mengikuti kalam online GKI Marta Direja. Kami memohon pertolongan kuasa Roh Kudus supaya kami semua yang membuka hati dan pikiran kami untuk ditabur benih firman Tuhan dapat mendengar, bahkan kami dapat mengerti, serta kami mempercayai firman-Mu itu untuk menuntun langkah kehidupan kami supaya kami semakin selaras dengan apa yang Tuhan kehendaki. Untuk itu Tuhan, kami mempersiapkan diri seutuhnya, sepenuhnya untuk Engkau bentuk senantiasa di dalam hidup ini. Dan saat ini kami semua siap dan rindu untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara, tema percaya atau pergi menjadi refleksi atau pergumulan untuk kita semua pada petang malam hari ini dari Yohanes 6 ayat 60 sampai 66. Nah di awal kalam ini saya ingin menunjukkan bahwa banyak orang pada zaman sekarang ini sudah tidak asing dengan yang namanya media sosial. Ada begitu banyak media sosial yang kita miliki dan bahkan kita seringkali memainkannya setiap hari dan bahkan mungkin ada yang setiap saat kita membuka media sosial. Dan di antara media sosial yang kita ikuti, mungkin ada tokoh-tokoh publik, tokoh-tokoh masyarakat yang selalu kita amati, yang selalu kita cermati, dan bahkan selalu kita nantikan kiprahnya di dalam kehidupannya. Misalnya berkaitan dengan bagaimana cara mereka hidup dalam keluarga, mereka posting, mereka membagikannya di media sosial. Dan tidak jarang kita yang menyukai apa yang mereka lakukan, kita beri klik berupa like, suka. Bahwa aku senang, aku suka dengan apa yang mereka lakukan. Apa yang mereka katakan menginspirasiku. Dan tidak jarang bahkan ada di antara kita yang memfollow atau mengikuti mereka. Supaya kita tidak ketinggalan berita tentang tokoh publik atau tokoh masyarakat tersebut. Sehingga nanti ketika mereka memposting atau membagikan tentang perkataan atau perbuatan atau kegiatan mereka sehari-hari, kita tidak ketinggalan. Dan bahkan kita rindu menjadi yang pertama untuk mengetahui apa yang mereka katakan, apa yang mereka lakukan. Bahkan ketika kita mensubscribe atau kita boleh ikut berlangganan apa yang ada dalam channel mereka, kita pun berharap ada hal-hal yang positif yang akan kita dapatkan dari apa yang mereka bagikan. Entah itu ajaran, entah itu berupa keteladanan hidup, ataukah mereka bersama-sama mengajarkan kepada kita berbagi tentang sesuatu hal. Nah, cuman masalahnya Bapak Ibu, ketika tokoh publik atau tokoh masyarakat itu berada di atas, sangat terkenal dan semuanya baik-baik saja, mungkin kita pun tetap enjoy saja, tetap nyaman-nyaman saja mengikuti mereka. Tetapi ketika tokoh publik atau masyarakat ini tersandung suatu kasus dan kemudian mereka jatuh, tidak jarang kita menghujat, ya, kita mengumpat
bahkan kita tidak memberi tanda like, tapi justru tandanya jempolnya ke bawah ya, memberikan penilaian yang buruk. Bahkan kita tidak lagi mengikuti mereka. Bukan follow tapi unfollow ya, kita tidak mengikuti lagi. Dan apa yang mereka katakan sudah tidak dapat kita percayai. Karena mereka jatuh, karena mereka melakukan kesalahan, melakukan perbuatan yang tidak benar, atau perkataannya justru tidak nyaman untuk didengar oleh orang banyak, sehingga banyak orang kecewa dengan tokoh publik ini. Dan pada titik itu, kita diperhadapkan, apakah kita akan tetap percaya kepada tokoh publik ini, tokoh masyarakat ini, atau kita pergi meninggalkan mereka, tidak akan lagi membuka media sosial mereka, dan tidak percaya lagi dengan apa yang mereka katakan, atau apa yang mereka lakukan. Dalam perjalanan iman, Bapak Ibu Saudara, kita juga sering dihadapkan pada pilihan. Tetap percaya kepada Yesus atau pergi meninggalkannya. Yesus yang pada waktu itu juga populer ketika menjalankan misinya di tengah dunia. Banyak orang mengenal tentang Yesus, bagaimana kiprahnya, mujizat yang menyembuhkan banyak orang, bahkan mengusir setan. Namun pada satu titik, orang banyak ini diperhadapkan sebuah titik krusial untuk tetap percaya atau pergi meninggalkan Yesus. Nah, pada petang malam hari ini kita akan merenungkan mengapa ada orang yang memilih pergi dari Tuhan. Dan bagaimana kita bisa tetap percaya meskipun kita menghadapi kesulitan di dalam kehidupan kita dan kita tidak meninggalkan Tuhan dalam hidup kita. Karena sekali lagi tetap pilihannya kita mau percaya atau kita akan pergi meninggalkannya. Yohanes 6 ayat 60-66 kita akan membaca terlebih dahulu bagian firman Tuhan ini. Apa yang dikatakan Injil Yohanes ini? Dikatakan sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya? Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Amin. Bapak Ibu Saudara, tentu kita bertanya-tanya, mengapa banyak murid pergi? Seperti yang dikatakan tadi di ayat 66. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia, alias mereka pergi. Bukankah Yesus populer? Bukankah Yesus mampu mengadakan mujizat sehingga mereka mengikuti Yesus? Tetapi kenapa banyak murid ini pergi dan meninggalkan Yesus? Yohanes 6 ayat 60. Dikatakan sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya?
Lihatlah kalimat yang saya beri warna kuning tebal ini. Perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya? Bapak Ibu Saudara, perkataan ini keras bukan berarti kasar. Penuh dengan umpatan, bukan. Yesus tidak membodoh-bodohkan mereka atau menggoblok-goblokkan mereka atau bullying mereka, bukan. Perkataan keras ini maksudnya sulit dipahami dan sulit untuk diterima. Yesus baru saja berbicara tentang dirinya sebagai roti hidup dan pentingnya makan dagingnya dan minum darahnya. Itu diceritakan di dalam Yohanes 6 ayat 53 sampai 58. Dan bagi mereka Bapak Ibu Saudara, ini terdengar aneh dan sulit diterima. Dan bukankah selama ini mereka berharap Mesias akan membebaskan mereka secara politik dari para penjajah? Bukan justru Mesias yang mengajarkan hal-hal yang sulit dipahami secara rohani. Mengajarkan hal-hal yang mana sulit untuk diterima. Bukan Mesias yang semacam itu. Yang kami butuhkan saat ini adalah pembebas dari sisi politik. Kami ini adalah orang-orang jajahan Romawi. Dan saat ini kami menanti-nantikan Mesias yang akan membebaskan belenggu ini. Bukan justru Mesias yang justru ajarannya membingungkan kami, yang sulit dipahami dan bahkan sulit diterima. Sehingga akibatnya mereka memilih mengundurkan diri, pergi meninggalkan Yesus Sang Mesias. Dan bahkan di ayat yang ke-64 dikatakan, Yesus berkata, tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Ada banyak orang yang ikut Yesus oleh karena mujizatnya. Bukan karena iman yang sejati, percaya kepada Yesus. Bukan, tetapi menantikan mujizatnya. Berkaitan akan kebutuhan mereka, entah itu makan atau minum, atau karena membutuhkan kesembuhan, ataukah mungkin juga membutuhkan kesuksesan. Tetapi bukan karena iman yang sejati. Dan ketika mereka menghadapi tantangan hidup, iman mereka goyah. Iman mereka goncang. Dan mereka memilih untuk pergi meninggalkan Tuhan. Dan bukankah dalam hidup kita, seringkali kita pun mengalami hal yang demikian. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita merasa, wah sulit dipahami, sulit diterima. Apalagi ketika kita harus mengasihi musuh-musuh kita dan mendoakan mereka. Ini kan sulit untuk dipahami, mereka sudah lebih dulu menyakiti diriku. Kenapa aku harus mengasihi mereka? Sulit diterima, sulit dipahami. Dan mungkin juga di antara kita mengikut Yesus hanya menantikan mujizatnya. Ketika kita menghadapi keadaan yang terpuruk, kita menantikan bagaimana titik balik dalam hidup kita menjadi sukses. Kita membutuhkan berkat makanan dan minuman sehingga kita mengikut Yesus. Tetapi masalahnya ketika kita menghadapi tantangan, apakah iman kita tetap kuat atau jangan-jangan kita goyah dan memilih untuk pergi sama seperti para murid yang lain. Dan ketika kita berbicara tentang para murid, bukan hanya berbicara tentang 12 rasul, tetapi banyak orang yang mengikuti Yesus, mereka adalah murid-murid Yesus. Dan mereka memilih untuk pergi. Oleh karena itu, tentu kita bertanya, bagaimana caranya supaya kami tetap percaya? Tetap mempercayai Yesus di dalam kehidupanku. Sang Mesias, Sang Juru Selamat hidupku, Juru Selamat dunia. Pertama-tama, kita perlu mengandalkan Roh Kudus. Yesus berkata, Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna.
Perhatikanlah Bapak Ibu Saudara, Yesus menekankan rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Karena justru dengan kedagingan kita menjadi lemah. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Iman kita tidak bisa bertahan dengan kekuatan kita sendiri karena kedagingan kita. Kita memerlukan Roh Kudus untuk menolong kita memahami firman Tuhan dan memberi kita kekuatan untuk tetap setia. Roh Kudus menolong kita masing-masing dengan segala keterbatasan kita, dengan bermacam-macam background kita, latar belakang kita, bahkan perbedaan strata pendidikan kita, menolong kita memahami firman Tuhan dengan kapasitas yang kita miliki, dan bahkan memberi kekuatan untuk kita tetap setia, mengamini, mengimani firman itu, tetap percaya dan melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Sehingga kita tetap setia kepadanya. Andalkanlah Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Karena ialah yang memberi hidup kita untuk bisa terus berjalan dengan Dia. Dan yang kedua, kita harus percaya bahwa Tuhan itu berdaulat. Yesus berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Iman adalah anugerah dari Tuhan. Jika kita tetap berserah kepadanya, Dia yang akan memampukan kita untuk tetap setia. Ada banyak orang yang mendengarkan firman Tuhan, namun mengeraskan hatinya. Tetapi kita semua adalah orang-orang yang beruntung oleh karena anugerah Tuhan, yaitu iman dalam hidup kita. Sehingga kita yang mendengarkan firman Tuhan, yang membuka hati dan pikiran kita mampu dan dapat mengenalnya karena kita diberikan kemampuan oleh Tuhan. Dan Tuhan pula yang akan memampukan kita untuk tetap setia menjalani hidup ini. Walaupun ketika kita mendengarkan firman Tuhan, sulit untuk diterima, sulit untuk dipahami, dan bahkan sulit untuk sungguh-sungguh kita lakukan ketika kita hanya mengandalkan kemampuan dan kedagingan kita sendiri. Namun ketika kita mau mempercayakan Tuhan yang berdaulat itu menjadi penuntun langkah hidup kita, dan kita mengandalkan Roh Kudus yang akan terus menerangi hati dan pikiran kita, maka percayalah, apapun masalah, tantangan yang sedang kita hadapi saat ini, yang bahkan begitu berat, yang bahkan menurut pemikiran manusia kita tidak akan mampu menanggungnya. Tetapi percayalah, kita diberikan kekuatan dan kemampuan untuk tetap setia kepadanya. Untuk itu pada saat ini kita diperhadapkan pada pilihan. Maukah kita percaya dan tetap tinggal, atau kita akan pergi meninggalkan Tuhan? Pilihan sekali lagi ada di tangan kita, dan Tuhan tidak pernah memaksakan kepada kita untuk percaya, beriman kepadanya, harus dipaksa. Bukankah Yesus juga tidak menahan para muridnya yang kemudian pergi oleh karena ketidakpahaman mereka dan ketidakpercayaan mereka? Yesus mau menerima umatnya, murid-muridnya yang mau percaya kepadanya dalam segala situasi di dalam hidupnya. Dan hal ini pernah terjadi di dalam kisah hidup seorang bernama Horatio Spafford. Siapa dia? Ia adalah seorang pengacara dan pengusaha sukses dari Chicago pada abad ke-19. Dia adalah seorang Kristen yang taat, yang setia kepada Tuhan di dalam kehidupannya. Namun hidupnya tidak baik-baik saja. Apa yang ia pelajari di dalam kehidupannya sebagai seorang Kristen
sungguh-sungguh diuji ketika ia harus menghadapi berbagai persoalan hidup yang tidak ringan, tetapi bisa kita katakan justru sangat berat. Pada tahun 1871, kebakaran besar di Chicago menghancurkan hampir semua investasinya dalam bisnis properti. Dan dekat kejadian ini, anaknya satu-satunya yang laki-laki meninggal dunia. Bisa dibayangkan dua hal ini menjadi pukulan besar bagi hidupnya. Selain kehilangan anak laki-lakinya, ia pun kehilangan hampir semua investasinya dalam bisnis properti. Mungkin kalau kita yang mengalami zaman sekarang ini, teman-teman kita akan mengatakan, wah mesti jadi edan gitu ya, jadi gila. Karena tidak hanya sekedar kehilangan anak, tetapi kehilangan bisnisnya, hampir semuanya. Nah, di tengah kehancuran bisnisnya dan kehilangan anaknya, ia mencoba menenangkan diri dengan cara berlibur. Dan pada waktu itu, orang yang memiliki uang ya akan berlibur dan menaiki kapal. Ia bersama dengan istri dan 4 orang anak perempuannya merencanakan untuk pergi ke Eropa. Namun tahukah, ketika ia akan berangkat bersama dengan istri dan anak-anaknya, ia masih harus menyelesaikan bisnisnya, sehingga ia tidak bisa berangkat bersama dengan istri dan 4 orang anak perempuannya. Sehingga ia mengatakan, berangkatlah dahulu istriku dan anak-anakku, aku akan menyusul kalian kemudian. Namun Bapak Ibu, apa yang terjadi? Pada tahun 1873, kapal yang ditumpangi istri dan anak-anaknya, 4 orang anak perempuannya, mengalami tabrakan dengan kapal lain. Dan tenggelam dalam waktu 12 menit. Dari keempat anak perempuannya, tidak ada satupun yang selamat. Hanya istrinya saja yang selamat, yang kemudian memberi kabar kepada Horatio Spafford ini. Safe alone. Ia mengatakan, aku selamat sendirian. Anak-anak enggak ada yang selamat. Sungguh ini merupakan pukulan yang luar biasa bagi Horatio Spafford yang merupakan anak Tuhan yang taat dan setia. Dapat kita bayangkan Bapak Ibu Saudara, betapa besar kesedihan dan penderitaan yang dialami Spafford ini. Ia telah kehilangan hampir segalanya. Bukan cuma hartanya, tetapi anak-anaknya dan bahkan mungkin impian hidupnya. Namun di tengah kesedihannya, ia tidak meninggalkan imannya kepada Tuhan. Dengan hati yang remuk, Spafford tetap percaya kepada Tuhan. Ia pergi menaiki kapal, melintasi laut di mana kapal yang ditumpangi istri dan anaknya itu bertabrakan. Dan nahkoda kapal memberitahukan kepada Spafford, di tempat inilah anak-anakmu tenggelam dan meninggal dunia. Tentu saja mendengar perkataan dari nahkoda itu, Spafford sedih. Bagaimana darah dagingnya, 4 anak perempuannya mati di tempat di mana saat ini ia menaiki kapal. Dan di tengah kesedihannya itu, ia menulis sebuah lagu yang kini dikenal sebagai lagu rohani klasik. Lagu itu berjudul It Is Well With My Soul. Jiwaku tenang dalam Tuhan. Ia ingin menggambarkan bagaimana hidupku yang begitu kacau balau ini, yang hampir kehilangan semuanya, baik hartanya, anaknya, bahkan mungkin impiannya. Jiwaku tetap tenang di dalam Tuhan. Aku tetap mau menunjukkan jati diriku sebagai anak Tuhan yang tidak akan meninggalkan Tuhan. Tetapi justru aku mau tetap tinggal.
Aku mau tetap percaya. Aku mau tetap setia di dalam Tuhan. Apapun keadaanku. Baik senang maupun sedih. Dalam suka ataupun duka. Semuanya itu kulakukan bersama dengan Tuhan. Dan izinkanlah saya pada saat ini menyanyikan lagu rohani klasik yang berjudul It Is Well With My Soul. Yang ditulis Horatio Spafford. Yang menunjukkan bagaimana imannya begitu luar biasa. Percaya kepada Tuhan. Dan saya ajak Bapak Ibu juga yang mengenal lagu ini bisa bernyanyi bersama, memuji Tuhan bersama dengan saya saat ini. When the peace like a river attended my way, when sorrows like sea billows roll, whatever my Lord has taught me to say, it is well with my soul. It is well with my soul. It is well with my soul. Bahasa Indonesia. Kendati hidupku tentram dan senang, dan walau derita penuh, Engkau mengajarku bersaksi tegas, selamatlah, selamatlah jiwaku, selamatlah jiwaku, selamatlah, selamatlah jiwaku, selamatlah jiwaku, selamatlah, selamatlah jiwaku, selamatlah, selamatlah jiwaku. Bapak Ibu Saudara, ketika kita diperhadapkan percaya atau pergi meninggalkan Tuhan, mintalah pertolongan Roh Kudus supaya Ia yang memampukan kita untuk tetap tinggal dan percaya serta setia kepada Tuhan. Dan percayalah bahwa Tuhan itu berdaulat dalam hidup kita, sehingga apapun yang kita hadapi di tengah hidup ini tidak lepas dari apa yang Tuhan boleh izinkan di dalam kehidupan kita. Sehingga kuasa Tuhan nyata di dalam hidup kita. Seperti Horatio Spafford yang tetap memilih percaya kepada Tuhan walaupun hampir semuanya hilang dari hidupnya. Bahkan menulis sebuah lagu pujian yang menguatkan banyak orang. Ia mengatakan, it is well with my soul. Selamatlah, selamatlah jiwaku. Kita semua yang mau mengikut Tuhan di dalam kehidupan ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sadar tidak mudah menjalani hidup ini dengan berbagai tantangan dan cobaan yang ada. Tidak jarang kami ingin menyerah. Tidak jarang kami ingin mengambil jalan pintas.
Dan tidak jarang kami ingin meninggalkan Tuhan, pergi dari hadapan Tuhan. Namun kami disadarkan bahwa Engkaulah Tuhan yang penuh kuasa, yang berdaulat di dalam kehidupan ini, termasuk hidup kami. Dan Engkau telah memberikan kami Roh Kudus, Roh penghibur, Roh penolong, yang akan memampukan kami semua untuk mampu dan mau memahami dan menerima firman yang keras itu. Dan karena kami percaya Engkau yang akan memampukan kami semua untuk melakukannya. Untuk itu Tuhan, ajarlah kami senantiasa untuk beriman, untuk tetap percaya hanya kepadamu di dalam kehidupan kami. Karena Engkau adalah satu-satunya Tuhan dan juru selamat kami yang hidup, yang sanggup menolong kami dalam setiap situasi. Terima kasih Tuhan untuk sabda firman-Mu pada petang malam hari ini di dalam kalam online GKI Marta Dirja. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara, jika Bapak Ibu merasa terberkati dengan acara kalam online ini dan ada komentar atau pertanyaan mengenai apa yang baru saja kita renungkan bersama, silakan Bapak Ibu bisa menulis di kolom komentar di channel YouTube GKI Marta Dirja Purwokerto. Dan terus nantikan setiap hari Jumat pukul 18.30, pastikan Bapak Ibu bergabung di dalam acara kalam online GKI Marta Dirja Purwokerto. Sampai jumpa Bapak Ibu di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.